Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan malam hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat perkembangan teknologi zaman ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan bagi manusia, dan menolong kita secara khusus orang-orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Apalagi di tengah kondisi pandemi yang sedang kita hadapi ini, teknologi sangat memberi manfaat bagi kita untuk menolong kita melakukan ibadah kita, memuji nama Tuhan. Kita dapat ibadah dengan panduan ibadah secara online. Kita dapat melaksanakan ibadah kita boleh secara virtual, dan juga bisa melakukannya dengan cara boleh melihat dalam perkembangan teknologi zaman ini. Itu sebabnya kita katakan bahwa perkembangan teknologi ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia, apalagi di tengah kondisi kita terakhir ini. Di sisi lain, teknologi memberikan dampak yang negatif bagi manusia jika ternyata teknologi itu menggeser posisi Allah dalam hidup manusia. Ketika manusia tidak berserah lagi kepada Tuhan dan bergantung kepada perkembangan ilmu dan teknologi itu atau iptek, maka ini sudah menggeser posisi Allah dalam kehidupan manusia. Padahal sebenarnya kita harus kagum dan takjub betapa besarnya anugerah Tuhan memberikan pengetahuan, memberikan kebolehan berpikir bagi kita supaya dapat memikirkan banyak hal untuk perkembangan kehidupan kita. Oleh karena itu, kemampuan berteknologi jangan sampai membuat Tuhan semakin kecil. Bahkan justru akan menjadikan rasa takjub kita kepada Allah karena Tuhan anugerahkan itu untuk membuat satu hal atau menjadikan kehidupan kita semakin lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa takjubnya kita melihat perkembangan teknologi di zaman ini, dan dimungkinkan di masa yang akan datang akan semakin berkembang, akan semakin lebih hebat lagi dibanding di zaman yang atau masa yang sekarang ini. Pada saat Tuhan Allah berfirman kepada manusia, Dia katakan, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, akan burung-burung di udara, dan seterusnya." Maka tugas dan mandat itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka untuk berkuasa diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola dan untuk memajukan segala apa yang sudah dicipta oleh Allah di dunia ini. Itu makanya kita perlu ilmu, kita perlu pengetahuan, dan kita perlu teknologi
supaya kehidupan kita atau perkembangan ke depan supaya dapat kita lihat dan bahkan kita nikmati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, judul perikop kita pada malam hari ini adalah tentang Menara Babel, di mana kisah ini dilatar belakangi dari sesudah peristiwa air bah terjadi, di mana air bah menghancurkan bumi ini, menenggelamkan bukit dan gunung, dan peristiwa ini adalah kita lihat sebagai peristiwa yang berlatar belakang pada keinginan Allah juga untuk memenuhi bumi ini, supaya manusia itu terpencar ke segala penjuru bumi ini dan tidak hanya berada dalam satu tempat. Dan mereka boleh berserak menurut bahasa dan bangsanya, menurut kaumnya, menurut tempat mereka di mana mereka tinggal. Dan peristiwa air bah ini adalah menunjukkan betapa kemampuan manusia berteknologi sejak zaman Alkitab ini sudah ada. Dan itu terus berkembang sampai ke kehidupan kita yang sekarang. Itu artinya apa? Bagaimana kita di kehidupan yang sekarang ini memanfaatkan potensi mengelola bumi ini, mengelola segala apa yang diberikan oleh Tuhan ini dengan menggunakan, memanfaatkan teknologi dengan sangat baik dan luar biasa. Dalam hal ini pun mereka memanfaatkan teknologi itu untuk membangun satu menara yang disebut dengan Menara Babel, mendirikan satu bangunan yang tingginya sangat luar biasa. Mereka memanfaatkan tanah liat, semen, dan tergala-gala tadi disebut di sini. Ternyata yang kita lihat motif dari pendirian Menara Babel itu dapat kita lihat dalam firman ini. Yang pertama adalah mereka membangun Menara Babel. Pembangunan itu erat dengan peristiwa air bah. Kenapa erat dengan peristiwa air bah? Karena mereka sepakat membangun Menara Babel itu, Bapak Ibu, untuk menghindarkan hukuman Allah. Manakala Allah mendatangkan lagi air bah, maka ketika mereka sudah membangun Menara Babel itu, satu ketika air bah akan terjadi lagi, mereka berpikir begitu, mereka akan bisa naik ke menara itu dan terhindar dari peristiwa air bah itu. Jadi yang pertama, ketika berencana untuk membangun satu menara, ternyata tujuan mereka berbeda. Tujuan mereka adalah untuk kesombongan. Mana tahu air bah terjadi lagi, kita sudah lepas dari hukuman Allah, kita naik ke menara itu dan kita terhindar dan kita selamat. Bayangkan. Ternyata peristiwa air bah itu tidak mereka jadikan untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan, tapi justru mereka semakin menyombongkan dirinya. Ketika itu terjadi, kita sudah punya tempat. Lihatlah Bapak Ibu, betapa sombongnya kehidupan mereka. Mereka berjaga-jaga ketika Tuhan menumpahkan air bah itu lagi, mereka dapat hidup aman, terhindar dari situ. Bukannya mereka kembali bertobat dan menunjukkan perubahan hidup. Itulah sebabnya Allah pada peristiwa air bah itu, karena kondisi keadaan manusia yang berdosa. Tapi di dalam firman ini juga kita melihat, bukannya mereka berbalik supaya Allah tidak murka dan marah, tapi justru menyombongkan diri. Yang kedua, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Berarti menara ini adalah menara yang sangat tinggi. Bapak Ibu, kalau disampaikan puncaknya sampai ke langit dan berupaya sampai ke pintu sorga, tempat Allah bersemayam, itu artinya yang pertama kita lihat betapa luar biasanya teknologi yang mereka pakai ketika itu. Tetapi tujuannya adalah tujuan yang tidak baik, supaya mereka sampai ke pintu sorga dan mereka sampai kepada tempat Allah bersemayam. Itu artinya mereka ingin menyaingi Allah. Itu artinya mereka ingin sama dengan Allah. Itu artinya ini adalah kesombongan manusia lewat teknologi yang mereka punya untuk menyaingi Tuhan. Ini gambaran orang yang tidak sadar diri. Yang ketiga, marilah kita mencari nama. Artinya menciptakan, membuat nama dari apa yang mereka dirikan itu. Artinya Bapak Ibu, ini adalah kemasyuran. Mereka mencari kemasyuran, mereka mencari popularitas. Kalau tujuannya adalah untuk mencari nama, itu artinya mereka mencari kesombongan, mencari keangkuhan untuk menandingi Allah atau bahkan setingkat dengan Allah. Ini adalah bentuk dari kesombongan mereka. Mereka ingin terkenal lewat teknologi mereka ingin mendapat popularitas, mereka ingin dilihat orang yang berhasil membangun itu, mereka ingin menyaingi Tuhan, lalu mereka membuat nama dengan nama apa yang mereka ciptakan itu adalah hasil karya dari mereka. Tetapi orang di Babel ini, lihatlah ambisinya untuk menyaingi Tuhan dan bermaksud ingin lebih hebat dari Tuhan. Yang keempat, supaya jangan terserak ke seluruh bumi.
Apa yang mereka lakukan ini berbeda dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Jika Tuhan menginginkan pada proses penciptaan itu, dia katakan supaya manusia itu berserak ke seluruh bumi. Tetapi justru orang-orang di Babel ini mengatakan supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Itu artinya dengan teknologi yang mereka punya, dengan apa yang mereka pikirkan, mereka bermaksud melawan kehendak Allah. Mereka bermaksud supaya manusia itu jangan berserak ke seluruh bumi. Padahal rencana Allah adalah supaya manusia berserak ke seluruh bumi dengan firman-Nya, supaya manusia itu memenuhi bumi ini. Lihatlah, sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka memberontak Allah, mereka melawan Allah dengan apa yang mereka punya, dengan pikiran yang mereka punya, dengan teknologi yang mereka punya. Justru itu mereka pakai untuk memberontak Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Jika Tuhan anugerahkan pikiran, pengetahuan, teknologi bagi kita, itu bukan kita pakai untuk memberontak Allah, tapi justru itu akan kita pakai untuk memuji dan memuliakan Allah. Itu yang tepat dan benar. Lalu bagaimanakah respon dan tindakan Allah dalam firman ini? Maka Tuhan turun, lalu dia mengacau balakan, dan dia menyerahkan orang-orang ke seluruh penjuru bumi. Hal ini dilakukan oleh Allah untuk memastikan, untuk memutuskan tindakan orang-orang di Babel itu. Lalu Allah mengacau balakan bahasa mereka dengan mengacau balakan bahasa mereka, di mana bahasa adalah sebagai alat pemersatu. Ketika bahasa itu sudah kacau, itu akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Jadi ketika kita punya bahasa yang tidak saling mengerti, tentu apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bicarakan tidak akan mungkin tercapai, karena kita tidak saling memahami dan tidak saling mengerti. Maka Allah menggagalkan rencana manusia itu dengan mengacau balakan bahasa mereka yang mereka pakai sebagai alat pemersatu. Jadi kekacauan itu menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Maka akhirnya proyek membangun kota, membangun menara yang mereka pikirkan menara yang tinggi itu menjadi berhenti. Karena apa Bapak Ibu? Karena manusia itu tidak dapat lagi berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Jadi kekuatan bahasa yang mereka sombongkan dihancurkan oleh Allah. Ketika bahasa itu dipakai untuk mempersatukan, ya benar. Tetapi ketika mereka pakai itu untuk kesombongan mereka, maka Allah kacau balaukan, sehingga ketika mereka hendak membangun menara itu, yang satu dengan yang lain tidak saling mengerti. Ketika yang satu dengan yang lain tidak saling mengerti, tidak mungkin sesuatu pekerjaan yang baik akan bisa terlaksana, akan terjadi. Ketika yang satu minta yang A, yang satu lagi kasih yang B. Ketika yang satu berbicara C, yang satu lagi menjawab D, dan seterusnya. Itu artinya mereka tidak saling mengerti. Ketika orang bekerja tetapi tidak saling mengerti, tidak mungkin pekerjaan itu akan dapat selesai dengan baik. Terjadi kekacauan dalam hal ini, maka pembangunan itu berhenti dan tidak terjadi. Karena apa? Karena mereka pertama sudah mengandalkan kesombongan dan keangkuhan mereka, ingin menyamai Allah. Akhirnya mereka tidak dapat membangunnya, dan akhirnya mereka terpisah, menyebar ke seluruh tempat, dan Allah yang merancang semuanya itu terjadi. Bapak Ibu, apakah yang dapat kita pelajari dari firman ini? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama adalah kesombongan adalah sikap hati yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu kisah menara Babel ini merupakan kisah tentang kesombongan manusia yang bertujuan melawan kehendak Allah, atau bahkan menyamakan diri dengan Allah yang Maha Kuasa. Kalau manusia memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, itu pun punya batas. Punya batas. Karena itu kesombongan adalah awal dari kehancuran. Maka Tuhan akan menghancurkan rencana orang-orang yang menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk kesombongannya. Itu sebabnya kita katakan jangan pelihara sikap sombong dalam hidup kita. Mungkin karena kita punya harta, punya uang, punya jabatan, punya posisi, dapat melakukan hal apapun dalam kehidupan kita. Saya mau katakan jangan sombongkan itu Bapak Ibu. Kendalikanlah semua itu dengan hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bawakan selalu rencanamu kepada Allah. Jangan berpikir kamu mampu dan kamu hebat, tetapi letakkan segala rencanamu kepada kehendak Allah. Biar Allah yang mengatur sedemikian rupa, dan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kalau kau letakkan rencanamu dalam kesombongan dan keangkuhan, maka akan berakhir pada kegagalan dan berakhir kepada bencana. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Justru Tuhanlah
yang mampu menggagalkan rencana sehebat apapun yang disusun dan dibuat strategi oleh manusia, itu dapat gagal dan dapat hancur ketika Allah berkehendak lain atas rencana itu. Yang kedua, syukuri kemampuan berteknologi yang ada pada kita. Bapak Ibu, kita mensyukuri perkembangan teknologi yang ada pada kita zaman ini. Tetapi kendalikanlah kemampuan berteknologi itu dalam kehidupan kita. Dengan teknologi itu harusnya kita menunjukkan kuasa dan kebesaran Allah dalam diri kita. Menjadi berkat, menjadi pengabdian kita bagi keluarga kita, bagi diri kita, bagi gereja kita, bagi orang lain, bagi bangsa, dan bagi negara ini. Jadi kemampuan teknologi yang kumiliki seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan justru untuk membuli orang, mempermainkan orang, menghancurkan kehidupan orang, meneror orang, membuat orang tidak aman, atau menjadikan usaha orang menjadi gagal dan tidak berhasil. Tapi kemampuan berteknologi ini kita pakai untuk hal yang lebih baik. Untuk milikilah satu sikap menguasai diri kita. Penguasaan diri yang tepat ketika kita mempergunakan teknologi ini. Supaya kita tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang negatif. Sekarang ini banyak perkembangan teknologi ini dipakai orang untuk hal yang negatif. Ada judi online, pemuasan nafsu dengan seks secara online. Ada hal-hal menghancurkan kehidupan yang dilakukan oleh orang dengan secara online. Ini hal-hal yang negatif. Dia punya perkembangan teknologi tapi dia pakai untuk hal yang negatif. Atau pelacuran online juga ada. Pemuasan nafsu dan seks dan lain sebagainya. Ini yang kita tentang dengan perkembangan teknologi ini. Jangan-jangan sudah semakin banyak orang yang mempergunakan teknologi dan perkembangan ini untuk hal-hal yang negatif. Bukan untuk yang positif lagi. Atau banyak dipakai untuk hal-hal yang membuat kehidupan orang lain tidak nyaman. Membicarakan orang lain, menggosip orang lain, memberitakan berita hoax. Bukankah seharusnya itu kita pakai untuk hal yang positif? Memberitakan kuasa dan kebesaran Tuhan, memberitakan firman Tuhan untuk hal yang positif, mendorong orang lain supaya semakin lebih baik. Yang ketiga, peliharalah hidup supaya jangan terjadi hidup yang kacau balau. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Kemampuan manusia berbahasa adalah bukan untuk merancang yang jahat, bukan untuk menyampaikan ujaran kebencian. Kekacaubalauan dalam bahasa sudah cukup menggagalkan rencana jahat manusia. Kita pun bisa jadi gagal dan jatuh ketika kita mengendalikan kekuatan kita dan kita sombong dalam hidup kita. Tetapi Allah menginginkan kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Jika kita menjadikan hidup kita, tubuh kita ini menjadi baik Allah, maka Tuhan tidak akan mengacaubalaukan kita. Ketika kita mempergunakan seluruh totalitas kehidupan kita ini untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, sesama kita, bagi gereja, kehidupan bangsa, dan negara ini. Karena itu, gunakanlah bahasa itu untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jika kita memiliki alat komunikasi yang baik, kita dapat saling mengerti, maka itu adalah untuk kebaikan dan kebersamaan kita di hadapan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang negatif. Sekali lagi, firman ini mengajak kita, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini adalah untuk menguasai diri kita supaya semakin lebih baik. Pastikan kita dapat mengendalikan teknologi ini. Bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kuasailah dirimu, jadilah bijak mempergunakan teknologi untuk kebaikanmu, untuk kebaikan bersama, dan untuk kebaikan banyak orang di dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini, mengajarkan kami agar kami dapat menguasai diri kami dari segala perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang terlebih di masa-masa belakangan ini. Kami melihat dan takjub betapa besar anugerah-Mu yang Kau anugerahkan dalam setiap pikiran, pengetahuan, dan hikmat manusia, agar kami dapat menikmati perkembangan teknologi itu dalam kehidupan kami. Berkatilah semua itu agar dapat kami pergunakan untuk kebaikan dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang beribadah dalam rumah mereka masing-masing. Tambahkan segala hikmat, pengertian dalam hidup mereka agar tetap setia beribadah kepada Tuhan saja. Berkati bangsa dan negara kami ini. Dari pergumulan kami akibat pandemi, kami yakin dan percaya Tuhan akan anugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami juga mau dan taat mengikuti protokol pemerintah supaya kami tetap menjaga kesehatan dan hidup kami supaya terhindar dari pergumulan akibat pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami dan ampunkan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.